Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5C dengan saya sendiri Rian Reza Permana dengan NIM 2023 04 10 201 108. Saya Robialda John Kamhawi dengan NIM 2023 04 10 200 109. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait perbedaan antara SDOF dan MDOF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SDOF dan MDOF. Untuk sebelumnya, mari kita mengetahui apa itu gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena seringkali diberikan adanya suatu wilayah dilanda gempa bumi, baik yang ringan maupun yang sangat dahsyat, menelan banyak korban jiwa dan harta, meruntuhkan bangunan-bangunan dan fasilitas umum lainnya. Gempa bumi disebabkan oleh adanya pelepasan energi regangan elastis batuan pada litosfer. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin kuat gempa yang terjadi. Terdapat dua teori yang menyatakan proses terjadinya atau asal mula gempa, yaitu pergeseran sesar dan teori kekenyalan elastis. Gerak tiba-tiba sepanjang sesar merupakan penyebab yang sering terjadi. Di mana tempat bisa terjadinya gempa bumi alamiah yang cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian, para peneliti kebumian menyimpulkan bahwa hampir 95% lebih gempa bumi terjadi di daerah batas pertemuan antar lempeng yang menyusun kerak bumi dan di daerah sesar atau fault. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampaknya, telah dikembangkan berbagai teknik gempa. Yaitu teknik gempa adalah cabang ilmu teknik sipil yang berfokus pada perancangan dan pengembangan struktur bangunan agar tahan terhadap gaya gempa. Tujuannya bukan untuk membuat bangunan kebal 100% terhadap gempa, melainkan untuk memastikan bangunan tidak runtuh sehingga meminimalisir korban jiwa dan kerugian harta benda. Pendekatan atau asumsi yang banyak digunakan dalam persoalan dinamika struktur dan rekayasa gempa yaitu SDOF dan MDOF. Yang dimana SDOF itu Single Degree of Freedom atau sistem satu derajat kebebasan adalah model idealisasi yang digunakan dalam analisa dinamika struktur untuk menyederhanakan perilaku suatu bangunan atau komponen struktur. Dalam model ini, seluruh massa struktur dianggap terkonsentrasi pada satu titik dan kekakuan serta redaman diawali oleh satu elemen tunggal. Model SDOF sangat berguna untuk memahami prinsip dasar respons struktur terhadap beban dinamis seperti getaran, angin, atau gempa bumi. Sebelum beralih ke model yang lebih kompleks seperti MDOF, pentingnya SDOF meskipun sederhana, analisis SDOF merupakan fondasi dari rekayasa gempa. Sistem MDOF, Multi Degree of Freedom, adalah model yang digunakan dalam rekayasa, terutama dalam bidang dinamika struktur untuk menganalisis perilaku struktur yang lebih kompleks. Berbeda dengan sistem SDOF Single Degree of Freedom yang hanya memiliki satu titik massa dan satu kemungkinan gerak, sistem MDOF memiliki beberapa titik massa dan derajat kebebasan yang berbeda. Ini memungkinkan analisis yang lebih akurat dan realistis terhadap respons suatu struktur, seperti gedung bertingkat atau jembatan, saat terkena beban dinamis seperti gempa bumi, atau angin kencang. Konsep dasar dalam sistem MDOF, setiap titik massa memiliki derajat kebebasan, degree of freedom,
yaitu jumlah koordinat independen yang diperlukan untuk mendeskripsikan posisi dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan SDOF dan MDOF. Perbedaan SDOF dan MDOF mencakup berbagai aspek. Yang pertama, jumlah derajat kebebasan. SDOF memiliki 1 derajat kebebasan, sedangkan MDOF memiliki lebih dari 1 derajat kebebasan. Yang kedua yaitu kompleksitas model. Kompleksitas model SDOF lebih sederhana, hanya satu masa pegas redaman. Sedangkan MDOF lebih kompleks, membutuhkan matriks massa, redaman, dan kekakuan. Yang ketiga yaitu frekuensi getar. SDOF hanya memiliki 1 frekuensi alami, sedangkan MDOF banyak frekuensi alami sesuai jumlah DOF. Yang keempat, mode getar. SDOF memiliki 1 mode getar, sedangkan MDOF banyak mode getar atau mode shape. Yang kelima, terkait tentang contoh struktur. Dalam SDOF, sistem pendulum atau balok sederhana, peredaman getaran tunggal. Sedangkan MDOF, gedung bertingkat, jembatan, kerangka ruang. Yang keenam, terkait perhitungan. SDOF perhitungannya mudah, dapat diselesaikan secara analitik. Sedangkan MDOF perlu analisa numerik, misalnya metode matriks atau VAM. Yang ketujuh, terkait aplikasi. SDOF studi dasar getaran, pembelajaran konsep, sedangkan MDOF analisis respon gempa, desain seismik, simulasi kompleks. Selanjutnya terkait karakteristik utama dan sistem SDOF dan MDOF. Adapun beberapa karakteristik utama dan sistem SDOF dan MDOF adalah: yang pertama, jumlah derajat kebebasan atau DOF. Yang kedua, ada frekuensi alami. Yang ketiga, ada mode getar. Yang keempat, ada kompleksitas perhitungan. Yang keenam, ada distribusi massa dan kekakuan. Yang ketujuh, contoh aplikasi. Adapun penerapan SDOF dan MDOF dalam bidang teknik sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas terkait penerapan sistem SDOF. Sistem SDOF biasanya digunakan untuk yang pertama, analisis getaran dasar sebagai model pembelajaran awal untuk memahami konsep frekuensi alami, rasio redaman, dan respon dinamis. Yang kedua, peredaman getaran digunakan untuk merancang peredaman getaran sederhana pada mesin, jembatan, atau gedung. Yang ketiga, prediksi respon gempa sederhana. Ini digunakan pada analisis respon spektrum gempa untuk struktur sederhana seperti menara tunggal, cerobong asap, atau tangki air. Yang keempat, yaitu pengujian eksperimental. Pengujian eksperimental banyak digunakan dalam check table test atau percobaan laboratorium untuk memahami perilaku struktur terhadap getaran. Yang kedua, kita akan membahas terkait penerapan sistem MDOF. Tadi kita sudah membahas tentang penerapan sistem SDOF, sekarang kita membahas penerapan sistem MDOF. Sistem MDOF digunakan untuk memodelkan dan menganalisis struktur yang lebih kompleks seperti gedung bertingkat dan rangka portal. Untuk menghitung respon gempa dengan mempertimbangkan deformasi tiap lantai. Yang kedua, jembatan dan jalan layang. Analisis getaran akibat beban kendaraan dinamis atau gempa bumi. Selanjutnya, struktur rangka pesawat dan kendaraan digunakan untuk menghitung mode getar dan distribusi beban di setiap titik. Selanjutnya,
analisis sismik lanjut atau tim history analysis diperlukan untuk proyek-proyek infrastruktur penting seperti PLTN, bendungan, dan gedung tahan gempa. Selanjutnya, perancangan sistem kontrol getaran aktif pada gedung tinggi. MDOF membantu menentukan lantai mana yang dipasang active control device. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.